aksi kekerasan dan pelecehan terhadap teman kelasnya di dalam ruang kelas. Kasat Reskrim Polres Donggala, Ibtu Bayu mengonfirmasi peristiwa itu pada Minggu 14 September 2025. Insiden bermula saat ketiga pelaku membolos sekolah dan diduga merasa dilaporkan oleh korban kepada guru. Ketiga pelaku yang mengira korban melapor ke guru tidak terima. Kemudian terjadilah aksi perundungan hingga viral di media sosial. Dalam video bullying itu korban tampak tidak melakukan perlawanan menghadapi aksi ketiga pelaku yang beringas. Terjadi pelecehan juga karena pelaku melucuti pakaian korban. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan ditangani melalui proses mediasi di Polsek Siduk. Dalam proses mediasi, ketiga pelaku mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban. Sementara keluarga korban menerima permintaan maaf tersebut dan memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Pihak sekolah MTS Al-Khairat Sumari memutuskan mengeluarkan ketiga pelaku dari sekolah sebagai bentuk sanksi tegas. Download Tribun X. Barusan sudah memperhatikan ya salah satu berita tentang apa barusan? Bullying. Di mana? Di sekolah. MTS sekolah. Ya, ini adalah kasus Perundungan. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah menonton isu tersebut? Kasihan. Kasihan Ibu. Kesel Bu, Kesel. Sedih. Kesel. Terus apa lagi? Kasihan. Kasihan. Terus apa lagi? Apa lagi? Takut. Takut. Nah, apakah di sini ada yang pernah terkena perundungan? Siapa pelakunya? Muklis. Tadi banyak sekali ya apa yang kita rasakan setelah menonton pemberitaan tersebut. Ada yang merasa takut, sedih, was-was. Kenapa? Karena perundungan itu ada di sekitar kita gitu, tanpa kita sadari, dan jangan-jangan kita adalah bagian dari pelakunya itu sendiri. Ya, gitu. Menurut kalian perundungan itu baik atau tidak? Dampaknya positif atau negatif? Siapa yang kena dampak? Korban. Apakah yang merundung tidak terkena dampak? Terkena. Dua-duanya juga terkena Dampak. Ya, bisa jadi orang yang merundung itu adalah korban perundungan itu sendiri. Diri. Dia melakukan aksi untuk melakukan hal yang sama gitu ya, untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Dia akhirnya mengulangi perilaku yang sama gitu ya. Jadi hati-hati ya dengan sikap kita, tutur kata kita, ya gestur kita, jangan sampai menimbulkan perilaku perundungan, karena akan banyak yang dirugikan. Tidak hanya korban, tetapi juga pelaku perundungan itu tersebut juga akan menjadi korban. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Menurut kalian, kira-kira Pancasila bisa menjadi solusi enggak? Bisa. Bagaimana solusinya Pancasila? Hukum. Dengan seperti apa coba? Apakah Pancasila bisa menjadi solusi? Bisa. Bagaimana caranya? Menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan Pancasila apabila bagaimana? Apabila bagaimana? Kalau menerapkan itu kan sudah aplikatif ya? Betul tidak? Ya. Sudah aplikatif, sudah realisasi. Orang yang mampu merealisasikan sesuatu hal karena orang tersebut Melakukan. Karena orang tersebut sudah paham. Makanya di sini penting yang namanya knowledge, pengetahuan gitu. Makanya di sini kalian belajar tentang pendidikan Pancasila ya, dengan tema menjiwai Pancasila. Nah, itu ya, bagaimana kita bisa menerapkan apabila kita tidak mampu memahami Pancasila itu sendiri. Ya, gitu ya. Jadi Pancasila bisa menjadi solusi. Kira-kira nih dari kasus tadi gitu ya, solusi apa yang bisa kita berikan gitu terhadap kasus tersebut? Sanksi
sanksi sosial. Terus apa lagi? Kenapa sanksi sosial? Apa hubungannya sanksi sosial dengan Pancasila? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, ini katanya bersesuaian dengan sila kelima. Coba, ada lagi nggak? Kira-kira kenapa? Kalian masih ingat gak waktu kelas 10 bahwa ada 3 nilai di dalam Pancasila? Ada nilai dasar, masih ingat? Ada nilai instrumental dan juga ada nilai praksis. Ya, ada tiga nilai. Ya, gitu. Nah, di sini tadi Zahra menyampaikan salah satu solusinya dengan diberikan sanksi sosial. Sanksi sosial itu merupakan ya implementasi daripada nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu sifatnya normatif. Jadi untuk melaksanakan nilai dasar Pancasila itu direalisasikan ya diaktualisasikan dalam bentuk aturan-aturan, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini hukum itu sudah jelas gitu ya. Karena Indonesia adalah negara hukum. Ini sangat sangat tepat ya, hukum yang dikenal dengan hukum Pancasila ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan pemberitaan tadi? Itu ya. Jadi Pancasila ini merupakan pedoman. Ya, kedudukan Pancasila itu ada berapa? Masih ingat nggak? Masih ingat? 1 sebagai dasar negara. 2 sebagai ideologi bangsa, ideologi negara. 3 Pedoman. pandangan Hidup. ya. Terus apa lagi yang kemarin yang udah ibu share bukunya yang di PPT, kedudukan Pancasila sebagai meja statis dan juga laser di dinamis. Nah, itu adalah kedudukan Pancasila. Selama ini Pancasila bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya untuk bisa menerapkan Pancasila itu sendiri, kita harus mampu memahami nilai-nilai Pancasila. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya knowledge. Knowledge itu apa? Pengetahuan. Nah, kalian di sini diberikan pengetahuan nih tentang kepancasilaan supaya kita bisa memahami nilai-nilai Pancasila dan kita mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Baiklah anak-anakku, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian kira-kira nih ya terkait dengan pemberitaan tadi, tantangan besar apa sih yang dihadapi oleh Pancasila gitu. Dari kelompok 1. Apa coba tantangan Pancasila sekalian sebagai anak sekolah, sebagai anak remaja gitu. Kira-kira apa sih tantangan Pancasila yang dihadapi di era sekarang? Kelompok 1 berpikir. Kelompok 2 apa? Kalian jangan takut salah ya. Kita di sini belajar untuk ngomong ya, belajar untuk berani. Kelompok 3 mana? Ini. Apa Intan? Kelompok 3 tantangan Pancasila. Kelompok 4
hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Apa? Kurangnya persatuan dan Kesatuan. kesatuan. Ya, ini kelompok ini kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini apa? Tantangan. Kurangnya keadilan. Nah itu ya tantangannya dari kelompok 1 kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini keadilan. Dari sini adalah kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa sehingga sulit ya untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Negara yang adil dan makmur. Tantangan dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 adalah maraknya korupsi, bahkan korupsi sudah menjadi budaya bangsa. Alhamdulillah minalik ya, jangan sampai itu menjadi suatu budaya bangsa ya. Gitu. Kemudian itu ya, jadi rata-rata ini tentang keadilan. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini kalian sudah duduk dalam keadaan berkelompok. Nanti kalian diminta untuk mencari ya. Ini di sini. Untuk merumuskan solusi berbasis Pancasila untuk isu kontemporer, ya. Apa yang dimaksud dengan isu kontemporer? Isu kontemporer adalah persoalan atau permasalahan aktual, kekinian dan relevan yang sedang terjadi di masyarakat, baik pada lingkup lokal, nasional maupun global yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi maupun lingkungan. Itu yang dimaksud dengan isu kontemporer. Kemudian adapun ciri khas daripada isu kontemporer adalah bersifat baru, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menimbulkan perdebatan publik dan memerlukan solusi ya. Kemudian adapun karakteristiknya ya, yang pertama adalah sifatnya adalah aktual, sedang hangat dibicarakan ya. Yang kedua sifatnya adalah relevan, yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Mohon maaf ya, seperti kasus viralnya bullying ya gitu, dan itu sangat berdampak kepada lingkungan kita sekitarnya. Yang ketiga adalah bersifat kompleks karena melibatkan banyak faktor ya, sosial, politik, ekonomi dan juga budaya. Bahkan agama juga itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Kemudian juga ada global lokal, bisa muncul di tingkat lokal tetapi terhubung dengan isu global. Contohnya apa? Kasus apa? Ya, korupsi gitu ya. Kemudian juga pelecehan seksual. Nah, itu kan bisa terhubung dengan isu-isu global, politik dan sebagainya. Kemudian juga membutuhkan solusi karena menuntut pemikiran kritis, kolaboratif dan juga inovasi ya untuk menghasilkan sebuah solusi ya. Kemudian juga di sini ada jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya itu ada salah yang bisa menyangkut isu sosial dan budaya ya.
dalam keagamaan, ya dalam ke sosial. Ini isunya tentang kesenjangan sosial. Ini isunya tentang korupsi, ya. Ini isunya tentang bullying. Isunya tentang lingkungan. Oke, bukan? Kemudian nanti di dalam kelompok kalian nanti dibagi setelah muncul solusinya dirumuskan tadi ya, rencana aksinya tuh mau seperti apa. Silakan nanti ada bagian tim yang menggambar biar cepat ya hari ini bisa selesai. Poster aja. Pokoknya solusi mah kalau poster aja nggak ada. Berarti rencana aksinya sudah membuat apa Si Alfamart banjir mana itu takut lagi SMP ya. Kumaha? Sama uraiannya enggak? lahir gue sama buat orang kanker dia Maaf ya Ibu. Ya boleh. Kenapa Neng? Ya bagus. Jadi faktor kok gak sebar-sebar sih? di sini kalian boleh menggunakan ini ya. Sedangkan yang air pastel dari apa ini? Jum apa? Ini nih bisa gak? Bisa. Bisa gambarnya? Bisa gambarnya? Sok. Cuman nulisnya gampang aku sama Ini kan kok ini mah yang itu kayak bagus. bisa. Mona bisa. Tulisan gini mau Nah betul. nanti aku Oke, tambah deh. di sini ya pakai pensilnya Potret. apa? Mau bikin judul. Ada pensil gak? Nanti modelin. Kalau enggak nanti minjem aja ya di sana ya. Ada pensil gak? Iya aku suka yang ini. Ada pensil gak? Ada. Ini dia bagus banget tuh ini aja ya. Mau langsung pakai ini. Kamu ada pensil gak? Enggak. Mah iya. Itu mah gitu. Mana aku? Kedap. Gua bikin kamu nanya. Nama buku panjang lah. Di Sekontak ke kontak. Yang nulis.
suka ini main banyak. Ya sok. Yang ini sama. Moderator 1 orang ya. Kemarin kan dari kelompok 1 dan 2 Ibu. Kemarin kan udah 1, 2 presentasi. udah maju ya. Ya udah. Sekarang presentasi 3 ya. 3 4 3 moderatornya 5 juga udah Ibu. Udah. nomor 1 tuh yang jadi moderator ya. Ini pun pas kamu jarak. Siapa yang nomor 1 yang jadi moderator? Yang jadi moderator Bapak. Maaf. Siapa? Yang apa ya? Bisa jadi moderator. Iya. Udah belum? Kamu dari mana? Iya. Sok langsung aja ya ke depan ya. Udah beres ya? Ibu yang belum. Ibu 2 menit lagi. Iya Bu. Waktunya 5 menit. Ya, 2 menit lah presentasi pada Nanti lagi we biar cepat. Pia udah. Lagi dampak. 1 lagi solusi. Sebab ini teh. Ini kesini ya. Iya. Ya Allah, ini aku banyak banget mengeluarkan keringat. Mau berbagi. Hah? Mau berbagi. Enggak. Yang aku ge pada minjem teuing kemarin. Kalau miring jarang bawenya. Halo, sudah ya? Ibu. Aku mau kasih mutasi biar butuh jarang Gak enak kan pulpena. enak. Kamu mana yang ini aja nih bercepat. Enak kan buku itu. Enak kan? Kemarin tuh yang presentasi 1, 5, 2. Iya Bu. Kita kelompok 2 kan? Iya. Presentasi lagi. Enggak. Jadi moderator. Iya. No. Iya. No. Nah, iya. Yang moderator. Ira, kelompok 4 kan? ini dia. Yang jadi moderatornya adalah kelompok 1. Ya, ini udah selesai ya anak-anakku seadanya saja. Di sini ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah analisis isu. Jadi yang dinilai adalah bagaimana kedalaman analisis isu dari perspektif Pancasila dan identifikasi sila yang relevan. Ya, jadi sila yang kalian tentukan itu apakah sudah relevan atau belum? Ya, relevansinya ya. Yang kedua, perumusan solusi. Relevansi, kekonkretan, keberlanjutan dan ide solusi yang berbasis Pancasila. Bisa dia. Daya tarik, ya, kejelasan, kemudian juga
juga dan orisinalitas. Biasana. Dan jalan apa wae ini Maya? Jadi geram. Ini nih. Ya Allah. Ini samain. Iya, main aja. Mana gak ada warna kuning. Nggak ada berwarna kuning. Hijau. Hijau. 3 warna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Malva. Berdirinya saya di sini akan menjadi moderator. Selanjutnya di sini saya akan sebelumnya akan memberitahukan di sini saya akan memberikan waktu 2 menit untuk presentasi, 2 menit tanya jawab dan 1 menit untuk menyimpulkan. Di kesempatan kali ini yang akan mempresentasikan yaitu kelompok isu lingkungan yang akan disampaikan oleh Ihsan. Untuk dengan cepat saya persilahkan. Apa ya? Ya, langsung baca. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok saya, isu lingkungan. Dampak masalah lingkungan berkaitan erat dengan beberapa sila dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menggambarkan tentang menghormati hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat masalah. Melanggar hak ini, terutama bagi masyarakat yang rentan dan bergantung pada sumber daya alam. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara adil. Eksploitasi lingkungan yang berlebihan atau tidak adil dapat menciptakan ketimpangan sosial dan merugikan banyak pihak, terutama generasi mendatang yang berhak menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya yang lestari. Solusi dampak masalah lingkungan berkaitan erat dengan sila Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Memperlakukan alam dengan etika. 2. Menghormati hak dan kewajiban. 3. Menolong sesama dan alam karena menolong sesama dan lingkungan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga distribusi sumber daya alam yang adil. 2. Memastikan semua orang mendapat manfaat. 3. Memberikan perlindungan serta dukungan bagi kelompok rentan yang terdampak krisis lingkungan. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya dilanjut dengan sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh kelompok isu. Silakan untuk pertanyaan. Saudari moderator itu dibatasi berapa orang yang bertanya? Jadi saya bapak aja. Berapa orang? 1 orang aja? 1. Ya, 1 orang aja ya. Silakan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan polusi lingkungan disebabkan oleh manusia seperti pencemaran, deforestasi, dan sampah yang berdampak pada kesehatan, bencana, serta krisis iklim. Solusinya, yang seperti barusan saya jelaskan, kita harus menjaga alam lewat penghijauan, pengelolaan sampah, dan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah menampilkan diri Mapa sebagai moderator, keren banget ya Mapa, terima kasih. Kemudian juga Ihsan juga sangat luar biasa ya. Dari kelompok Ihsan ini belum menampilkan aksinya ya, aksi nyatanya mana coba ditunjukkan aksi nyatanya ke depan. Udah belum? Ya, lanjut aja untuk kelompok berikutnya ya. Untuk kelompok berikutnya Ibu minta yang menjadi moderator adalah kelompok 2, yang presentasi adalah kelompok 4. Oh, kelompok 3. Silakan maju ke depan, kelompok 3. Ya. Siapkan satu pertanyaan ya. Siapkan satu pertanyaan yang menjadi moderator tadi kelompok 1 ya. Silakan. Kemana MC? Siapa yang ke depan? Ini ada. Cepetan deh. Adil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Adil Muhammad Akbar. Saya dari kelompok 2 sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Najmu dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan waktu 2 menit untuk presentasi, 2 menit untuk tanya jawab, dan 1 menit untuk kesimpulan. Untuk saudara Najmu saya persilahkan. Terima kasih kepada Adel. Solusi bullying yang bersangkutan dengan sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menanamkan toleransi dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan untuk mencegah diskriminasi dan bullying berbasis agama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menanamkan nilai persatuan dan kebersamaan untuk mencegah bullying yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, agama, atau sosial. Tadi sila ketiga, Persatuan Indonesia menanamkan nilai persatuan dan kebersamaan untuk mencegah bullying yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, agama, atau sosial. Sekian dari. Terima kasih untuk saudara Najmu telah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan saya akan membuka sesi tanya jawab 2 menit. Saya persilahkan. Saya ingin tanya, kan bullying itu banyak ya, maksudnya ledek sama orang tua. Nah itu maksudnya kalau bullying kategori apa? Kalau buat bullying nama orang tua, kalau buat bullying nama orang tua itu termasuk dari bullying yang maksudnya pencemaran nama baik orang tua. Agama, suku, atau usia. Oh, Adil, benanya deh. sosial.
yang telah bertanya. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada. Ini Bu. Satu kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi bullying tersebut agar tidak terjadi kembali? Terima kasih. Cara apa tadi? Mengatasi agar bullying tidak terjadi kembali. Kita harus banyak bersosialisasi. Kita harus banyak bersosialisasi dan kita harus bisa menghargai satu sama lain. Tapi itu kamu kayak normal gerak. Kalau cara menghindari bullying sebenarnya itu teh Dihiciin. itu teh Bismillah. Iya. Dan terima kasih. Berterima Kesimpulan dari presentasi yang dijelaskan dari Najwa adalah perundungan adalah hal yang tidak baik atau hal yang negatif. Dan yang mencantum kepada sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yaitu untuk menanamkan kebersamaan untuk mencegah bullying. Sekian. Cukup sekian dari presentasi kelompok 3. Bila masih banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adil dan juga saudara Najwa ya yang sudah menyampaikan presentasi terbaiknya ya. Terima kasih kepada semuanya atas kerjasamanya ya. Kepada Adil juga dan bagus ya. Mudah-mudahan nanti bergilir ya siapa yang akan menjadi moderator, jangan orang yang sama lagi gitu. Demikian juga yang presentasi ke depan itu harus orang yang berbeda. Baiklah anak-anak, kita simpulkan gitu ya dari apa yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian diskusikan. Kira-kira apa coba kesimpulannya? Kita bareng-bareng ya untuk menyimpulkan hasil dari diskusi ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan apa? Ya, pembelajaran hari ini. Hasil apa yang kalian diskusikan, kesimpulannya apa? Mana pulpen Abi? Kesimpulannya adalah pentingnya bagaimana kita menanamkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk bisa menerapkan terlebih dahulu kita harus bisa memahami apa itu sila-sila Pancasila. Makanya di sini pentingnya tentang ilmu pengetahuan ya, sebagai dasar kita untuk berpikir, dasar kita untuk bertindak supaya perilaku kita tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Mungkin yang terakhir Ibu ingin bertanya ya untuk mewakili saja satu orang yang untuk merefleksi gitu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan yang bersedia ya tentang perasaannya dan mungkin pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini ya. Silakan. Satu orang saja. Silakan Jara. Berdiri. Perasaannya bagaimana? Pembelajaran yang didapat seperti apa? Lebih ke pengalaman ya. Buat kesimpulan hari ini, setelah melihat kasus yang tadi dan juga banyak sekali kasus-kasus yang lain, merasa sedih juga. Terus apa tadi pertanyaannya? Pembelajaran.
buat pembelajarannya mungkin kita dapat lebih memahami lagi sila-sila agar bisa mengaplikasikannya pada kegiatan sehari-hari. Itu. Ya. Terima kasih Zahra, terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat, sehat walafiat. Kalian adalah yang terbaik ya. Sampai jumpa untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita insya Allah akan melaksanakan asesmen ya. Jadi nanti dipersiapkan materinya sudah Ibu sampaikan dalam bentuk PPT dan juga dalam bentuk buku ya. Dan kalian bisa menangkap dari setiap pembelajaran yang kita lakukan ya setiap minggunya. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang berkenan juga, kalian mau memaafkan ya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.